Halo semuanya, apa kabar? Nona Dilau di sini. Sekarang akhir-akhir ini cerita di Viso tuh di take down, bahkan penulis-penulisnya itu di blacklist dan selamanya nggak bisa lagi nulis di Viso karena ya mereka melakukan pelanggaran. Jadi kali ini di video ini aku bakalan ngasih tahu hal apa saja yang jangan kamu lakukan biar ceritamu itu nggak di take down oleh Viso dan kamu bisa tetap aman nulis. Ini aku lihatnya langsung dari artikel di Viso ya. Nah, yang pertama adalah plagiat. Plagiat ini untuk semua aplikasi pun juga nggak memperbolehkan ada tindakan plagiarisme atau mencuri cerita dari penulis lain. Untuk di Viso sendiri, ini ada beberapa kategori yang dimasukkan di dalam plagiat. Yang pertama, kamu mengutip kalimat kata per kata tanpa mencantumkan sumber. Bisa jadi kamu ambil kalimat itu dari artikel atau dari ayat-ayat kitab suci atau bahkan mungkin lirik lagu dan kutipan dari buku dan kamu tidak menyertakan sumber, itu masuk plagiat. Jadi saranku sebaiknya setelah di akhir kalimat yang kamu kutip kamu sebutkan sumber dari artikel atau kalimat-kalimat yang kamu kutip itu biar nanti nggak dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian yang kedua, kamu memotong, menyalin menggunakan tulisan pihak lain tanpa memberikan sumber yang jelas. Ini pun juga sama ya, kayak yang tadi kamu mengutip artikel, kayak misal kamu lagi bahas penyakit gitu dan kamu ngebahas penyakitnya, kamu ambil ketiplek dari artikel dan kamu nggak sertakan sumbernya. Ini nggak diperbolehkan ya, jadi harus sertakan sumbernya. Kemudian yang ketiga, tambah sulam. Kamu memang baca sumbernya dari artikel misalnya, tapi kamu nggak mengutip secara langsung kata per kata, tapi kamu memparafrasa atau mencoba untuk merangkai ulang kata-kata itu. Nah, itu sebenarnya itu juga nggak boleh ya. Jadi sebaiknya sekalipun kamu memparafrasa sumber informasi yang kamu ambil, sebaiknya kamu tetap sertakan sumbernya. Kemudian yang keempat, ini masuk atau plagiarisme. Yang pertama, yang jelasnya kamu ngambil karya dari pihak lain, kamu menyalin kata, bahkan alur-alurnya pun juga kamu menyalinnya, bahkan mungkin aja sebenarnya alurnya sama dan cuman kamu mengubah nama-nama tokohnya. Itu nggak boleh ya. Ada juga nih bahkan ambil novel dari terjemahan, novel aslinya ini misal bahasa Inggris, terus kamu menyalinnya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada lagi yang lebih ngaco, itu novelnya udah jelas-jelas udah terbit, tersebar di toko-toko buku, malah diambil, dikutip kata per kata, bahkan sampai cover-covernya pun juga diplagiat, diambil, dipakai, nggak diedit lagi, dan mereka pengajuan kontrak itu jelas-jelas udah langsung di take down itu. Kemudian yang masuk lagi kategori autoplagiarisme, bahkan ketika kamu ngambil mengutip cerita kamu sendiri, kayak karya kamu mengutip kalimat-kalimat di karya kamu yang sebelumnya tapi kamu nggak sertakan sumber, itu juga masuk autoplagiarisme. Jadi sebaiknya kalau memang kamu ambil dari karya kamu sendiri di novel yang lain, sebaiknya kamu sebutkan sumbernya. Atau mungkin kamu memplagiat novel kamu sendiri. Jadi novel kamu itu udah terkontrak di aplikasi yang lain dan kamu ambil novel itu, kemudian kamu mengubah nama karakternya dan kamu posting di Viso. Itu nggak boleh ya, itu bakalan dianggap plagiarisme. Nah, kemudian ada lagi nih yang masuk auto plagiarisme. Kalau misalnya nih naskahmu udah terkontrak di Viso, terus kamu karena memang pengen sengaja untuk bikin sebagai promosi, kamu posting lah misalnya 5 bab awal di Wattpad. Nah, itu nggak diperbolehkan, nggak boleh. Pihak Viso bisa mendeteksi gitu kalau cerita kamu tuh diposting di aplikasi lain. Bahkan mungkin kalau kamu mau promosi di Facebook pun sebaiknya kamu jangan promosi satu bab. Kalau memang kamu mau posting cerita kamu di platform ataukah mau taruh di Facebook untuk promosi, jangan satu bab full. Ambil kutipan aja sedikit biar nanti menggiring pembaca untuk baca karya kamu di Viso. Nah, kadang-kadang ini juga nih yang penulis baru, kadang mereka lupa untuk hapus karyanya di platform lain, terus kamu posting lagi di Viso dan mengajukan kontrak di Viso, akhirnya langsung ditolak karena dianggap plagiat. Nah, kayak gini nih. Jadi sebaiknya kalau memang kamu mau mengajukan kontrak di Viso, jangan punya karya yang sama dengan judul yang sama juga di platform lain. Jadi harus di take down ya, karena kan namanya kontrak di Viso kan kontrak eksklusif, jadi memang harus eksklusif di Viso gitu. Yang kedua, jangan lakukan ini kalau nggak mau cerita kamu di take down, yaitu manipulasi jumlah kata. Kalau manipulasi jumlah kata ini di Viso itu termasuk dalam menyalin teks apapun yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam cerita. Ada yang bahkan naruh artikel yang sebenarnya tuh nggak penting-penting banget untuk alur cerita, tujuannya hanya biar terkejar jumlah katanya, terpenuhi jumlah katanya. Itu nggak boleh ya. Atau kamu mengulang paragraf yang sama atau bab yang sama, kamu memposting, misal kamu udah upload bab 79, kemudian besoknya karena kamu belum bisa, takut gagal daily, kamu posting lagi bab 79.
itu nggak boleh ya, itu masuk kategori manipulasi kata. Kalau tapi misalnya nih, aku pernah punya pengalaman, aku udah upload yang bab terbaru nih, karena kesalahan dari jaringan aku upload lagi, ternyata pas aku cek lagi ternyata ada double. Kalau masih punya tabungan naskah, langsung deh diganti yang double bab itu. Ataukah kalau memang kamu nggak punya tabungan naskah, minta aja langsung kirim pesan ke editor untuk dihapus ceritanya. Kalau enggak nanti kamu akan dianggap manipulasi data dan itu pelanggaran ya. Nah kemudian sengaja nih cerita yang kayak kamu udah nulis dalam bahasa Indonesia, terus nanti kamu sengaja lagi di akhir webnya kamu bikin terjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, itu nggak boleh. Atau misalnya kamu karena suasana ceritamu itu di luar negeri, jadi kamu nulisnya dalam bahasa Inggris atau bahasa dari negara yang menjadi setting ceritamu, terus kamu nulis terjemahannya. Nah itu jangan terlalu banyak ya. Kalau 1-2 sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai terjemahannya, kamu tulis terjemahannya itu di kolom author notes aja. Atau kalau memang kamu mau membangun nuansa asing, kamu bisa menggunakan bahasa baku dan menyisipkan beberapa kata saja yang bisa memberikan kesan atas bahasa yang digunakan. Misalnya nih, kalau karakternya berbahasa Korea, kamu bisa menggunakan panggilan khusus saja untuk menunjukkan bahwa si pembicara ini berbahasa Korea, atau memang kamu bisa memberikan penjelasan dalam narasi deskriptif. Kemudian, manipulasi data ini pun juga misalnya nih, kamu buat author note menyapa pembaca di awal bab atau pas babnya berakhir, kamu nyapa, halo semuanya, apa kabar, semua sehat ya, kayak gitu. Itu nggak boleh ya, itu dianggap manipulasi kata. Jadi sekarang kan udah disiapkan author notes, jadi sebaiknya kalau mau nyapa pembaca pakai fitur itu. Terus nanti ada yang bilang kalau manipulasi kata kan hanya berlaku untuk yang tidak terkontak pada peraturan baru. Oh enggak, soalnya pengumuman pelanggaran manipulasi kata ini tuh udah diposting pada tanggal 20 Januari 2022 di media sosial Viso. Jadi sebenarnya nggak ada pemakluman buat kamu yang udah terlanjur buat author notes menyatu dengan naskah dengan alasan bergabung saat peraturan lama. Jadi ya buat yang udah terlanjur double bab karena sengaja maupun nggak sengaja, atau lanjut udah buat author notes sebelum ada fitur author notes yang disediakan Viso, ya bisa minta akses edit di editor atau lewat helpdesk. Nanti akan dibukakan akses edit selama 10 hari. Yang berikutnya ini pengalaman yang aku lihat, mereka nggak plagiat, mereka nggak manipulasi data, tapi ceritanya bisa di take down. Itu karena ceritanya itu terlalu vulgar, yang benar-benar nggak ada alurnya, tapi semua isinya tuh benar-benar cuma adegan seksual aja, dan itu dengan narasi yang menjijikan. Itu kalau dilaporkan juga bisa di take down. Kemudian ada juga ketika ceritamu menggunakan karakter anak kecil yang usianya masih kecil banget di bawah umur di dalam melakukan adegan seksual eksplisit, maupun juga adegan seksual gak eksplisit pun juga gak diperkenankan ya menggunakan anak kecil. Jadi sebaiknya kamu hindari itu ya. Jadi kalau misal cerita kamu masuk dalam pelanggaran, maka akibatnya adalah ceritamu akan di take down, cerita nama-namamu akan di blacklist, bahkan pembatalan pembayaran dan kontrakmu diputus. Kalau untuk manipulasi kata sih sebenarnya masih ada sedikit kelonggaran ya. Nanti pihak Visonya akan menghubungi kamu, akan memberikan kamu teguran dan kasih kesempatan untuk edit. Tapi kalau yang udah sering, maka ya langsung di take down ceritanya dan kamu langsung di blacklist.